Selamat pagi, kita lanjutkan kembali materi kita mengenai vektor. Nah, di sini kita untuk yang pertama itu kita akan membahas bagaimana kita merepresentasikan suatu vektor di dalam diagram Kartesius. Di sini terdapat sumbu X sama sumbu Y. Nah, jadi vektor OP ini dapat didefinisikan oleh kedua komponennya dalam arah OX, itu OX yang ini, dan OY. Nah, jadi di sini itu sebagai vektor satuan untuk sumbu X. Vektor satuan, jadi kalau kita gambarkan ya maknanya itu, misalkan ini I, jadi kalau dia di sini dengan jarak yang sama ya, berarti 2I, dan ini 3I, dan seterusnya. Jadi bergantung kepada nilai X-nya ini. Nah, untuk sumbu Y juga seperti itu, vektor satuannya itu adalah Z. Nah, jadi kalau kita ingin merepresentasikan suatu vektor, jadi posisinya itu P, dia itu di titik P, X, Y, kita tarik dari garis garis awalnya itu, dari posisi awal, kemudian ke titik ini. Nah, jadi didapat vektor OP itu adalah vektor OM. Ini kalau saya gambarkan, vektor OM itu seperti ini, dan vektor MP. Ini berkaitan dengan penjumlahan vektor yang sudah dibahas kemarin. Jadi kalau dia OP ini sama dengan OM ditambah MP. Untuk OM ini kita peroleh hasilnya itu, OM kan berkaitan dengan sumbu X. Jadi XI, jadi X ini variabel bebasnya ya, bisa berapa aja. Dan kemudian untuk Y-nya itu, sumbu Y-nya untuk MP itu adalah YJ. Nah, inilah vektornya. Kemudian untuk menentukan jumlahnya, panjang dari vektor OP ini itu dengan rumus Pythagoras. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, jadi nanti vektor ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk matriks, di mana vektor OP ini dinyatakan dalam bentuk matriks, barisnya ada 2 dan kolomnya 1. Jadi ini X sama Y. Untuk lebih memahaminya kita coba ke contoh soal. Jadi ini suatu titik A dengan koordinat 5, 4, dan B dengan titik koordinat -3, 2. Yang ditanyakan itu adalah tentukan vektor AB dan panjang dari vektor AB. Di sini kita bisa lihat titik A dengan koordinat 5, 4. Kita coba gambarkan dulu di dalam diagram ini. Di sini kita cari dulu untuk nilai 5, kemudian ini 4. Jadi kita bisa buat kalau untuk biar lebih gampangnya titik-titik ya, titik-titik di sini, dan di sini kita bisa tentukan vektor OA. Vektor OA ini titik A 5,4, dan kemudian untuk vektor B-nya, vektor OB dengan titik koordinat -3, 2. -3 ini, kemudian 2 di sini. Nah, jadi ini vektor OB itu titiknya -3, 2. Oke, kita buat biar lebih yang meringankan penulisan, kita buatnya saja ini sebagai vektor A. Ini A-nya huruf kecil ya, dibedakan, dan ini huruf B. Jadi vektor A, vektor B. Yang ditanyakan itu adalah vektor AB. Itu A, B. Jadi jangan terbalik ya. Ingat ini A, berarti awalnya itu di A dan ujungnya di B. Vektor AB. Nah, untuk mendapatkan vektor AB ini, kita lihat dulu prinsip penjumlahan pada vektor. Vektor OB, ini vektor OB, itu kan sama dengan vektor OA ditambah AB. OA ditambah AB itu sama dengan vektor OB. Nah, ini membentuk segitiga dia. Dan untuk vektor OA ini kan tadi kita buat sebagai A, dan vektor OB ini sebagai B. Biar lebih. Berarti ini kan B sama dengan A ditambah AB.
maka AB-nya ini adalah B dikurang A. Nah, vektor B-nya itu apa? Nah, kita ubah dia ke dalam bentuk yang tadi ada satuannya, I sama J. Jadi B itu minus 3, 2. Berarti B-nya itu sama dengan minus 3I. Ini satuan I dan satuan J. Berarti minus 3I ditambah 2J dikurang A-nya itu 5, 4. Berarti 5I ditambah 4J. Oke. Nah, jadi untuk mengurangkan yang seperti ini, ya kita sesuaikan aja suku-sukunya. Ini kan I sama I, berarti ini sama-sama minus 3 dikurang 5, minus 8I. Kemudian ini J sama J, berarti ini 2 dikurang 4, berarti minus 2J. Jadi didapatkan vektor AB-nya itu minus 8I dikurang 2J. Kalau dibentuk dalam matriks juga bisa. Ini bentuk kita buat dalam bentuk matriks, AB itu sama dengan minus 8 minus 2. Nah, jadi di sini nanti kalau ditanyakan, tadi kan kita sudah dapatkan vektor AB. Sekarang panjang dari vektor AB. Panjangnya ini ya. Panjangnya ini bisa kita peroleh dengan rumus yang ini tadi ya. Kita bisa lihat tadi ini untuk vektornya, ini untuk vektornya, dan ini untuk panjang dari vektornya, x kuadrat ditambah y kuadrat. Jadi lihat ini x, y, dan di sini kita peroleh panjang dari AB itu adalah akar dari minus 8 kuadrat dikurang minus 2 kuadrat. Maksud saya ditambah ya, salah ini. Nah, jadi panjang dari AB sama dengan 64 ditambah 4, berarti akar 68. Kita coba contoh-contoh lain. Ini misalkan Z1 7I tambah 3J dan Z2 2I tambah 5J. Jadi tentukan Z1 tambah Z2. Saya kira sudah paham ya. Jadi kalau Z1 ditambah Z2 itu ya 7 ditambah 2 itu sama dengan 9I. Kemudian 3J ditambah 5J ini sama dengan 8J. Kalau dia ini perkalian, berarti kita kalikan aja dulu 2 dikali 7i, ini untuk yang A nya ya, ini untuk yang B, 7i tambah 3j, kemudian dikurang 3 kali 2i tambah 5j. Saya kira pasti semua sudah paham ya, jadi tinggal dikalikan ke dalam 14i tambah 6j, kemudian ini dikalikan ke dalam juga. Dan selanjutnya untuk yang C-nya itu tentang panjang, berarti kita kurangkan dulu. Jadi ini nanti kalau ada bentuk seperti ini, kurangkan dulu 7i ini. Ini kan berarti 7 kurang 2, 5i. Jadi dia 5i. Kemudian 3 dikurang 5, itu kan minus 2. Nah, jadi panjangnya ini nanti ya 5 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat. Ini untuk yang C-nya. Oke, jadi kita tadi sudah membahas untuk yang vektor di mana posisinya itu pada diagram Cartesius 2 dimensi ya, ada sumbu x, sumbu y. Sekarang kita membahas vektor di mana terdapat 3 sumbu, yaitu sumbu x, sumbu y, dan sumbu z. Kita lihat di sini vektor satuan untuk sumbu x-nya itu yaitu i, dan vektor satuan untuk sumbu y-nya itu yaitu j, dan vektor satuan untuk sumbu z-nya itu k. Nah, jadi tadi kan dia 2 dimensi ya, xi tambah yz. Nah, di sini ada 3 sumbu, jadi xi tambah yz tambah zk. Jadi ada 3 yang pengaruhin, ada 3 sumbu. Dan di sini untuk menentukan panjang dari vektor, ini vektor yang akan kita lihat, ini vektor OP, ini vektornya. Dan panjang dari vektor OP ini adalah vektor OB, ini, vektor OB ditambah vektor BP. Nah, ini mirip juga, sama Pythagoras juga. Nah, OB kuadrat ditambah BP kuadrat. Kita lihat OB di sini. Nah, ini kan kalau kita biasanya kan kok sumbu x yang tadi kita bahas, sumbu x di sini, sumbu y-nya di sini.
Nah, jadi ini kondisinya ini sumbu X-nya di sini dan sumbu Y-nya di sini. Nah, jadi di sini nanti OB berarti kan tarik garis ini ya. Inilah tadi OB-nya. Nah, berarti kan dua sumbu ini yang pengaruhi yaitu X. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat. Itu yang untuk OB kuadrat. Sementara untuk BP kuadrat ini kan paralel dengan garis ini. Nah, jadi panjang ini, jadi BP kuadrat itu sama dengan Z kuadrat. Jadi untuk panjang dari vektor OP itu X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Jadi kita tinggal menambahkan ini ya, variabel dari Z-nya, sumbu Z-nya. Kita coba ke contoh soal. Jadi kalau dia ini ditentukan, cari ini cukup gampang ya. Jadi panjang dari Z1 berarti panjang ini ya langsung aja 3 kuadrat dikurang ditambah minus 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Begitu juga dengan ini vektor satuan ya. Vektor satuan ini nanti bisa dilihat di buku. Vektor satuan itu yaitu Z1 per panjang dari Z1. Nah, panjangnya ini tadi 9 ditambah 4, 13 akar 14. 9 ditambah 4 akar 13 akar 14 ya. Kemudian Z1-nya ini 3I dikurang 2J ditambah K per akar 14. Oke, untuk Z2 juga saya kira nggak perlu saya tuliskan karena sama saja dengan yang contoh A. Dan kita lihat di sini vektor Z1, Z2 untuk yang D-nya. Z1, Z2. Nah, jadi berdasarkan contoh yang tadi juga kita bisa lihat ya, mencari dari suatu vektor AB itu B kurang A, gitu ya. B kurang A, vektor AB. Jadi yang ujungnya itu dikurang yang awal. Nah, jadi kita juga bisa lihat di sini tanpa perlu menggambarkan juga bisa kita cari. Ini Z2 dikurang Z1. Jadi minus 2I ditambah J dikurang 5K dikurang ini 3I kurang 2J ditambah K. Nah, jadi hasilnya itu minus 5I di ini minus jadi tambah 3J tambah 3J kemudian ini minus 5 dikurang ini minus 6K. Jadi sudah selesai ya, habis ini ABCD. Untuk yang C-nya saya kira sudah tahu. Jadi untuk panjang vektornya itu ini dia hasilnya.